dari Tuhan. Kalau Tuhan bicara, bisa mengerti, bisa tangkap. Minta roh ketaatan, berani percaya, berani taat, minta tuntunan, bahkan ya support dari Tuhan. Sehingga saudara juga bisa mengalami berjalan dalam kasih karunia, pada kasih karunia, dari anugerah pada anugerah. Nah itu luar biasa. Jemaat itu mulai hebat. Katakan sebelah, seperti ini ya saudara. Luar biasa, katakan kanan, luar biasa loh kamu. Luar biasa loh kamu. Karena apa saudara? Tadi saya duduk di sini, terus saudara sudah apa? Saya lihat praise and worship-nya jempol 2 gitu saudara. Iya. Tapi waktu saya mulai naik, saya ngomong diem terus, saya pikir, ini belum berubah, ini belum. Saya ini perlu dibangun ini. Jemaat Madiun, jemaat yang hidup, jemaat yang antusias, jemaat yang tanggap, jemaat yang menyukakan hatinya Tuhan, jemaat yang disukai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Itu penting loh saudara. Antusias itu penting. Tuhan itu suka dengan jemaat yang seperti ini. Amin saudara. Nah jadi tangkap perjalanan tadi luar biasa saudara. Tapi juga ada satu yang saudara ingat. Sekalipun ya Tuhan menuntun luar biasa. Sekalipun Tuhan itu berkarya luar biasa. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan banyak saudara. Tetap saja tantangan saudara. Setiap kita orang yang mau maju pasti juga menghadapi tantangan, masalah. Kita hidup di dalam dunia selalu ada tantangan, selalu ada masalah. Jangan berharap tidak ada masalah. Apalagi yang ingin maju, yang ingin bertumbuh lagi saudara, harus menghadapi tantangan dan tantangan saudara. Namanya hidup itu bersamaan dengan tantangan. Maka kalau orang baru lahir tertawa, terbahak-bahak, senang lahir di dalam dunia. Gitu. Siapa di sini saat lahir tertawa, terbahak-bahak, aku sudah lahir dalam dunia. Siapa yang punya anak, begitu lahir anaknya tertawa, terbahak-bahak, saya sudah lahir di dunia, ada enggak? Halo, ada enggak? Tidak ada tak saudara? Adanya apa? Lahir, nangis saudara. Wah, saya dilahirkan di dunia yang penuh masalah. Sejak saat ini harus menghadapi masalah. Yang namanya manusia hidup itu masalah. Seperti rel kereta api, selalu 2, hidup dan masalah. Masalah dan hidup. Hidup selalu ada masalah. Berjuang maju tetap ada masalah. Jangan kaget saudara. Selalu ada masalah saudara. Iya, jadi jangan berharap tidak ada masalah saudara. Kalau mau nggak ada masalah lagi harusnya gimana? Kapan nggak ada masalah lagi? Halo, yang keras itu loh saudara. Mati, enggak mati kalau dalam dosa masuk neraka. Oh, masalahnya lebih besar lagi. Betul? Kita tidak ditakdirkan tidak ada masalah. Kita ditakdirkan kalahkan masalah. Kalahkan masalah. Kalahkan masalah. Kalahkan masalah. Kalahkan masalah. Kalau saudara sedang hadapi masalah saat ini, kalahkan masalah. Kalahkan masalah. Bersama Tuhan kita dilahirkan, ditentukan sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalahkan masalah. Saudara, orang-orang yang kalahkan masalah. Kemarin minggu, betul saudara, untuk mencapai tanah perjanjian, kita harus lumpuhkan dulu raksasa. Kita harus tumbangkan dulu raksasa. Kita harus kalahkan raksasa-raksasa yang seringkali menghalangi kemajuan kita, menghalangi ya pertumbuhan kita. Hidup masalah. Jadi saudara lihat tadi sekali lagi, ya Tuhan tuntun kita luar biasa, dibawa dari kasih karunia pada kasih karunia luar biasa. Tapi tetap ingat, tetap menghadapi masalah. Maka kita hadapi dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Tepuk tangan yang meriah. Di Solo banyak sekali saudara, nggak jauhi masalah ini dan itu. Waktu gereja kita pertama kali berdiri saudara, nggak lama kemudian saya dipanggil balik kota. Karena apa? Ada orang kirim surat kaleng di balik kota. Katanya ini ada gereja baru, keluarga Allah gitu saudara. Itu gereja sesat gitu saudara. Sampai saya dipanggil oleh wali kota. Waktu saya menghadap wali kota, saya jelaskan panjang lebar tentang gereja kita. Akhirnya wali kota ya percaya ini gereja bukan sesat, ini gereja yang baik.
keluarga Allah gereja yang benar, gereja yang baik, saudara. Lalu dia panggil, saudara. Ya, asistennya dipanggil. Berkata pada asistennya, apa yang dia katakan? Ini gereja ini tidak sesat, benar. Maka sekarang buatkan ya izin resmi, saudara, supaya tidak lagi diserang orang, nggak tanda tanya. Ini gereja benar atau tidak? Disuruh buatkan langsung, saudara, izin resmi. Justru karena masalah datang diubah oleh Tuhan menjadi mahkota, maka gereja kita sejak awal punya izin resmi dari wali kota. Hanya karena apa? Ada masalah, diserang orang dengan surat kaleng. Maka jangan takut, nggak ada masalah. Jangan gentar, tumbangkan raksasa-raksasa. Amin, saudara. Banyak. Kalau saudara yang sudah lama mungkin pernah dengar di Solo, kita diberi rema, ya beli gedung biskop diubah jadi gedung gereja, saudara. Wah, senang toh, saudara. Gedung biskop diubah jadi gedung gereja. Luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Ada masalah enggak? Wah, masalahnya besar sekali, saudara. Badainya besar sekali, saudara. Sampai penuh dengan tangisan, saudara. Tapi sekali lagi, Tuhan kita, Tuhan yang ahlinya merubah masalahmu menjadi mahkota. Ya, tantanganmu menjadi kasih karunia, aniaya menjadi anugerah yang besar, saudara. Hanya sungguh-sungguh nyata, gedung biskop diubah menjadi gedung gereja. Itu yang pertama di Indonesia. Ada gedung biskop dirubah menjadi gedung gereja. Ada rema, ada masalah, saudara. Di Jakarta juga seperti itu. Di Jogja juga seperti itu. Sekarang di Madiun gimana ya Pak Wimpi ya? Dulu dapat gedung ini pakai masalah apa enggak ya? Halo? Saudara yang di sini mulai kapan ya? Mulai kapan ya? Dulu di sini ini mulai kapan ya? 21. Siapa yang sudah ikut KA Madiun sebelum tahun 21 atau minimal 21? Ya, saudara. Ya, angkatan. Saudara pasti saksi hidup toh ya, untuk dapatkan ini. Wah, pergumulan, masalah, badai, betul saudara. Ya, masalah dalam, masalah luar, betul. Untuk masuk di sini juga, wah, ada tantangan lingkungan, ada tantangan perizinan, macam-macam, saudara, betul saudara. Dapat rema loh. Oh, mulai membangun gedung gereja loh. Oh, mulai melayani sungguh-sungguh. Tetap saja ada masalah. Saya bersyukur, saudara semua jemaat yang setia, saudara semua pelayan Tuhan yang tangguh, sampai akhirnya dipakai oleh Tuhan, melahirkan, jadikan gedung ini ada. Karena rema Tuhan, karena tantangan, tapi Tuhan selalu teguhkan. Dan jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ingat, selalu praktekkan sama. Setiap saudara akan ngalamin sama. Tuhan punya rencana luar biasa dalam hidupmu. Seperti gereja kita. Sejak kecil, saudara punya rencana luar biasa. Saudara mungkin sedang melakukan sesuatu yang penting sekali, saudara. Tapi dengar, jangan berharap tidak ada masalah. Masalah itu baik buat kita seringkali, berguna bagi kita. Sebab yang namanya manusia nggak ada masalah, rohaninya tidur, saudara. Betul saudara, nggak ada masalah, tidak cari Tuhan, saudara. Ya atau ya? Ayo, ya atau ya? Lah gimana? Nggak dikasih masalah, hilang malahan. Pilih nggak kasih masalah lalu hilang di hadapan Tuhan, atau tetap ada masalah tapi kita mendekat pada Tuhan. Pilih mana? Bingung tuh saya, ya bingung tuh. Pilih mana? Pilih mana? Tidak ada masalah, lepas tapi jauh dari Tuhan. Atau ada masalah, mendekat pada Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dapat kasih karunia. Pilih mana? Maka kata orang sebelah, jangan ribut kalau ada masalah. Jangan takut kalau ada masalah. Biasa, hidup itu masalah. Betul saudara? Kita bisa lihat perjalanan hidup kita itu seperti itu. Gereja kita ngalami banyak. Sampai sekarang Tuhan perintahkan bangun pusat kegerakan Roh Kudus, diberi 20 hektar. Ada masalah enggak? Ada saja, sama saja. Jangan lihat, wah luar biasa 20 hektar. Wah luar biasa, bangun Holy Land, Experience.